Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya akan berkhotbah dengan judul diluputkan dari kelumpuhan jiwa. Judul khotbah saya pada hari ini adalah diluputkan dari kelumpuhan jiwa. Adapun nats firman Tuhan yang saya ambil adalah Matius 9 ayat 1 sampai 8. Perikopnya adalah orang lumpuh disembuhkan. Saya akan membacakannya kepada Bapak Ibu Saudara. Demikian bunyinya. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau melihat ada yang menarik di dalam ayat 1, ada kata kotanya sendiri. Mengapa Kapernaum disebut kotanya? Karena kita tahu Yesus lahir di Yerusalem, di kota Bethlehem. Amin. Namun ada ayat yang harus kita baca yang paralel dengan nats ini adalah Markus 2 ayat 1. Isinya adalah kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Kalau kita melihat kalimat ini, waktu Yesus datang lagi, berarti Yesus pernah datang, amin. Mungkin beberapa kali datang ke Kapernaum. Kapernaum kita kenal dengan kota yang penuh dengan mujizat. Ada kalimat lagi bahwa ia ada di rumah, artinya seperti rumahnya sendiri. Sehingga orang-orang di situ selalu menyambut kedatangannya seperti di kotanya sendiri. Satu lagi yang menarik, peristiwa Yesus menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, orang buta, orang tuli sudah diceritakan dan tercatat sekian kali dalam Injil. Namun orang lumpuh dalam nats ini adalah orang yang tidak mengenal Allah, Bapak Ibu. Untuk itulah Yesus ingin menjamah jiwanya lebih dulu. Maka dia berkata, "Diampunilah dosamu," atau "Dosamu sudah diampuni." Lalu selanjutnya di ayat berikutnya baru Yesus menyembuhkan kelumpuhannya. Bapak Ibu, jiwa adalah pikiran dan perasaan. Saya mengartikan kelumpuhan jiwa adalah kelumpuhan pikiran dan kelumpuhan perasaan. Contohnya, ketika seorang berpikir negatif atau berpikir jahat, seperti ahli-ahli Taurat tersebut, merasa lebih benar, merasa lebih hebat, meremehkan orang lain, bahkan menghina. Sesungguhnya inilah yang disebut dengan kelumpuhan jiwa. Bagaimana caranya kita bisa diluputkan dari kelumpuhan jiwa? Ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengenal Yesus dengan benar, ayat 2. Mengenal pengampunannya dengan benar, ayat 3 sampai 5. Mengenal kuasanya dengan benar, ayat 6 sampai 8. 1, mengenal Yesus dengan benar, bahwa Yesus adalah firman, Yesus itu adalah kasih, Yesus adalah kebenaran. Kalau Yesus adalah firman, berarti kita harus sering-sering membaca firman, kita harus menerjemahkannya dengan benar, kita mungkin menggali lebih dalam lagi firman, sehingga kita saat menerjemahkannya adalah tepat dan benar. Contohnya seperti di ayat 2, maka dibawa oranglah, ya. Oranglah di sini bisa satu orang, ya, tidak begitu jelas. Namun kalau kita melihat King James Version, terjemahannya adalah they brought. They di sini lebih dari satu karena mereka, ya. Dan di paralel dengan Markus 2 ayat 4, ada 4 orang yang membawa orang lumpuh itu. Ada lagi satu kata di dalam ayat 6 inilah percayalah. Terjemahan King James Version, "Son, be of good cheer." Artinya, hai anakku, bergembiralah, dosamu sudah diampuni. Tapi perbedaan terjemahan di sini tidak mengurangi arti dari ayat ini. Ada lagi satu dalam 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bicara soal Yesus adalah kasih. Kalau kita melihat orang-orang itu yang membawa orang lumpuh itu kepada Yesus, adalah pasti karena kasih. Amin. Dan orang lumpuh ini yang tidak mengenal Yesus, dia mau aja, dia taat. Karena imannya barangkali.
Mungkin seperti saya atau saudara dari tengah-tengah mall atau di tengah pasar atau sedang menunggu taksi. Saya kelelahan, tiba-tiba saya lemas. Orang-orang sekitar saya melihat saya pucat. Mereka mungkin berusaha untuk membawa saya ke UGD terdekat atau ke dokter terdekat, ingin menyelamatkan saya. Tapi karena saya tidak mengenal mereka, saya takut, saya khawatir. Wah, saya mau dibawa kemana? Karena saya nggak tahu apa maksud mereka. Bapak Ibu Saudara, tidak seperti itu dengan orang yang lumpuh ini. Dia tidak mengenal Yesus, dia tidak tahu mau diapakan, tapi dia taat saja. Dia mau. Disinilah Yesus melihat hati, Yesus melihat imannya. Bicara soal Yesus adalah kebenaran. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengaku bahwa Yesus adalah kebenaran? Apakah kita juga sudah melakukan kebenaran itu? Atau mungkin barangkali kita sedang mengalami kelumpuhan jiwa. Misalnya kita berpikir negatif, berpikir jahat, lalu kita suka khawatir. Wajar Bapak Ibu Saudara ketika kita khawatir. Makanya firman Tuhan katakan, serahkanlah khawatirmu kepadaku. Hanya masalah janganlah kita khawatir yang berlebihan. Ragu, takut, cemas yang berkepanjangan sampai kita menyerah. Sesungguhnya itulah yang dinamakan kelumpuhan jiwa. Bapak Ibu Saudara, mengenal Yesus dengan benar akan meluputkan kita dari kelumpuhan jiwa. Yang kedua, mengenal pengampunannya dengan benar akan membebaskan kita dari pikiran negatif atau pikiran jahat. Meluputkan kita dari kelumpuhan jiwa. Mengenal pengampunannya dengan benar awal dari pemulihan. Seperti apa yang dipikirkan para ahli Taurat dalam ayat 3. Karena menurut mereka bahwa hanya Allah yang mampu mengampuni dosa. Hanya Allah yang menyembuhkan kelumpuhan. Mana mungkin dia? Jangan-jangan ia sudah menghujat Allah. Oh, dia saat ini menyamakan diri dengan Allah. Itu yang dipikirkan oleh ahli-ahli Taurat. Bahkan yang dialami orang lumpuh lewat mukjizat yang Yesus lakukan bukan hanya mengampuni dosanya, tapi dia juga memulihkan, menyembuhkan jiwanya. Siapapun bisa melakukan kesalahan Bapak Ibu, berpikir negatif atau bahkan jatuh dalam dosa. Apakah ada di antara kita yang berkata, oh saya tidak pernah berpikir negatif, saya juga tidak, apalagi berpikir jahat sampai jatuh dalam dosa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sebagai hamba-hambanya, pastilah kita mengaku bahwa kita juga pernah melakukan kesalahan. Mengenal pengampunannya dengan benar, meluputkan kita dari kelumpuhan jiwa. Yang ketiga, mengenal kuasanya dengan benar, yaitu kuasa mengampuni, kuasa menyembuhkan, kuasa menghakimi bahkan. Setelah Yesus menyembuhkan jiwanya, lalu Yesus pun menyembuhkan kelumpuhannya dalam ayat 6. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Orang itu bangun lalu pulang, artinya dia sudah sembuh. Jiwanya dipulihkan, lumpuhnya disembuhkan. Lalu orang banyak melihat hal itu, lalu takut, lalu memuliakan Allah yang memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Bapak Ibu, Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada orang-orang yang menyakiti kita, menghakimi kita, memfitnah dan lain sebagainya. Atau mungkin Tuhan memang mengizinkan perkara dan pergumulan untuk kita alami seperti yang dialami oleh Ayub. Untuk kita datang kepadanya melihat kuasanya bekerja atas pengharapan kita kepadanya. Tidak lagi tersakiti karena Tuhan sudah mengampuni kita, menyembuhkan dan memulihkan jiwa kita. Bapak Ibu Saudara, hanya ada 3 cara kita diluputkan dari kelumpuhan jiwa. Yang pertama, mengenal Yesus dengan baik, mengenal pengampunannya dengan benar, dan mengenal kuasanya dengan benar. Tuhan Yesus memberkati.